Apakah bayi Susang bisa lahir normal? Jawabannya bisa. Sekali lagi, apakah bayi Susang bisa lahir normal? Jawabannya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video saya. Pada tema video kali ini kita akan melanjutkan pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang sering terjadi atau sering ditanyakan, bayi sungsang apakah bisa lahir normal. Nah, ini saya bukan dokter, bukan pula ibu hamil yang pernah mengandung, tapi saya ayah dari 2 anak yang dulu waktu istri saya hamil itu posisinya sungsang. Sekali lagi ya, posisinya sungsang. Nah, jawabannya satu, saya yakin bisa. Ya, jelas. Sekali lagi, apakah bayi sungsang bisa lahir normal? Bisa. Ya, sekali lagi bisa. Nah, saya cerita saja karena ini pengalaman yang saya bisa sharing kepada ibu-ibu hamil khususnya, baik yang anak pertama, kedua dan selanjutnya. Nah, dan nanti Anda tidak perlu khawatir atau tidak perlu sesar, karena sesar itu juga menelan biaya mahal, juga mengkhawatirkan, membuat galau, stres ya. Kemudian juga rentan terjadi kesalahan-kesalahan yang karena manusia juga memiliki batas, meskipun dokter dengan standar medis yang begitu ketat tapi juga posisinya juga membahayakan ya, karena sesar itu juga gampangannya perut dibeleh begini, bayinya diambil, ditutup, dijadikan gitu ya gampangannya. Nah, oke, pengalaman saya pertama, anak saya yang pertama dulu waktu USG pertama itu sekitar usia kandungan 6 bulan 7 bulan dan sungsang. Nah, karena anak pertama saya belum pernah mengawal keluarga-keluarga saya dulu yang sungsang. Begitu istri saya anak pertama sungsang, itu kedua ya kami berdua, saya dan istri itu stres. Jadi setiap dari dokter kandungan itu bukan membahagiakan tapi malah stres. Sudah keluar ongkos mahal, habis diceramai dokternya bikin stres. Jadi saya saat itu memang stres ya, gimana ya, us bayar duit akeh ya toh, tetapi bahagianya tidak ada lah. Makanya begitu kita di satu dokter itu, akhirnya kita pindah di dokter yang lain sampai USG ada yang 4 dimensi, kemudian memang tetap sungsang. Nah, begitu hari H menjelang kelahiran, karena posisi istri saya dulu itu diklat prajabatan CPNS ya, saya di rumah, di kontrakan dulu, belum punya rumah. Saya ditelepon karena dulu riwayat di buku PINK itu ya, riwayat USG-nya adalah sungsang, maka istri saya disuruh puasa. Kemudian sampai pagi, karena hari itu hari Sabtu, tanggal 28 Februari 2015 ya. Karena antri dokter, dan ini keajaiban, anak saya lahir normal. Padahal jam setengah 7 kalau nggak salah, jam 6 saya sudah tanda tangan bermaterai, tanda tangan persetujuan bios dan persetujuan sesar ya. Tapi alhamdulillah anak saya sekitar pukul 8.09 lah ya, saya lupa lah. Pokoknya pukul 8.09 itu alhamdulillah lahir normal, meskipun kakinya dulu. Dan ini memang luar biasa, meskipun istri saya juga perjuangannya luar biasa. Saya meskipun tidak melihat karena tidak boleh ditungguin ya, berbesmili, dan kedua orang tua dan mertua juga ya kaget gitu loh. Tetapi saya ingat pesan ayah saya, pesannya agak ilmiah dan menurut saya konyol tapi terbukti. Saya tidak diminta stres, disuruh tenang dan berserah diri, dan pesannya itu cuma begini, alale bayi nek wayahe lahir golek dalane dhewe. Saya ingat betul itu, bayi nek wayahe lahir golek dalane dhewe. Nah, ini menurut saya kata-kata yang tidak ilmiah, tidak logis, tetapi terbukti. Nah, alhamdulillah anak saya lahir normal dan sekarang usianya sudah ya 5 tahun, sudah TKA ya. Nah, untuk bayi kedua, pengalaman ini Aksara Litera Ibda Putra namanya. Itu ketika hamil kedua saya juga sungsang. Wah, ini riwayat sungsang sampai dokternya memvonis begitu. Tetapi
begitu periksa kedua lagi di USG kembali normal, di USG lagi sungsang lagi, kita stres lagi. Dan alhamdulillah usia menjelang kehamilan 8-9 bulan Ayla posisinya normal dan akhirnya tidak sungsang dan lahir normal, dan posisinya memang lahir kepala dulu. Berbeda dengan anak pertama, sungsang sampai usia 9 bulan dan memang posisi lahirnya kakinya dulu. Jadi sekali lagi, jika ada pertanyaan apakah bayi sungsang bisa lahir normal, sesuai pengalaman saya bisa ya. Sekali lagi bisa, dengan catatan kita satu tetap usaha. Pertama memang ini pesan dokter dulu ya, tidak saya sebut nama dokternya. Perbanyak minum air putih. Tipnya itu ya. Air putih ya katakanlah orang normal katakanlah 17 liter sehari ya, bisa jadi sampai 20-25 liter misalnya ini ya. Kemudian yang kedua, perbanyak minum air kelapa, bahasa Jawanya dudoh klopo ya, terutama kelapa muda, ini juga memperlancar kandungan. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak sujud. Nah istri saya dulu juga sujudnya tidak hanya ketika usai atau sebelum sholat atau saat sholat, tapi di kamar itu ya nyuwun sewu jenggang-jengking sendiri gitu loh, konon biar cepet kembali normal. Kemudian yang keempat, perbanyak terapi atau olahraga atau senam yang memang memperlancar ya, mensugesti bayi agar bisa kembali ke normal. Kemudian selanjutnya adalah sang ayah atau bapak, calon bapak mengelus-ngelus kandungan istrinya dan berkomunikasi dengan anak dan disuruh untuk kembali ke normal. Dan langkah yang terakhir tentunya adalah berdoa dan berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa, karena sekali lagi yang membuat nyawa kita, yang menguasai dunia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa saja yang kita khawatirkan, kita galaukan, itu pasti akan terjawab. Tapi yang paling penting di sini, ketika secara medis atau ilmiah kesehatan bisa lahir normal itu ketika memang posisinya tidak sungsang ya. Itu yang pertama, seperti anak saya yang kedua ini. Kemudian anak saya yang pertama itu kan posisinya memang sungsang tapi normal, tapi yang lahir itu kakinya dulu, dan memang konon secara medis lebih sakit dan lebih ini ya, nyuwun sewu, nanti kelamin ibunya agak digunting, diperbesar gitu, atau agar lahirnya normal, agar cepat gitu. Tetapi intinya kan bisa lahir normal. Tapi mungkin jawaban dokter berbeda, silakan, karena saya bukan dokter, bukan ibu hamil, tidak pernah hamil, ini hanya sharing saja. Silakan ditanyakan kepada dokter kandungan yang Anda percaya. Dan sekali lagi itu beberapa tip-tip ataupun cerita atau jawaban yang membuat Anda mungkin semakin optimis bahwa bayi sungsang itu bisa lahir normal. Ya itu ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin banyak kekeliruan atau kesalahan, saya dimaafkan. Saya akhiri. Wawal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.